ketika ada nawang mau siap-siap ambil abdas ke kamar mandi, pas nyalain lampu, nah disitu ada kayak tapak kaki di apa ya, di ini di keramik. Iya, iya. Itu tapak kaki gede banget, gede nggak ada pada umumnya. Itu cuma kayak 6 langkah gitu, kayak 6 Iya. langkah gitu. Tapi tapak kaki itu nggak pada kayak umumnya, bukan kayak tapak kaki manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung, salah satu host di AMT Official. Buat kalian yang selalu pantengin terus channelnya AMT Official, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disahkan selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala rupa urusannya. Nah, di video kali ini alhamdulillah ya, di sini kita akan kembali berbincang dengan salah satu kesepuan kita, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya, udah bersedia untuk berbagi kembali pengalaman di sini ya. Siap. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita ya, cerita apa yang dialami oleh Pak Agus waktu di mana tuh waktu itu tuh? Kebetulan ini di Bogor. Oh, waktu di Bogor ya. Waktu di Bogor, dan mungkin kalian penasaran juga ya bagaimana cerita Pak Agus yang sehingga dia ingin berbagi pengalamannya dengan kita di sini ya. Ya. Nah, terima kasih untuk Pak Agus sekali lagi ya udah bersedia hadir di sini untuk berbagi pengalaman. Siap. Nah, mungkin awal dari pertanyaan saya di sini. Nah, cerita yang ingin Pak Agus berbagi dengan kami dan para sahabat subscriber di sana. Ya. Pengalaman yang seperti apa nih yang ingin Pak Agus sampaikan? Jadi gini kan Dung, pengalaman ini sih sebenarnya pengalaman pribadi juga ya. Oh iya. Sudah cukup lama juga, kurang lebih 20 tahun ke belakang lah. Cuma walaupun begitu udah lama banget kejadiannya, tapi masih aja tergambar dalam benak dan dalam pikiran, masih aja. Iya. Gitu. Soalnya pengalaman ini juga ya pengalaman yang bisa dibilang sulit untuk dilupakan juga ya. Pengalaman kelahiran anak pertama juga soalnya kayak gitu. Iya. Berarti kira-kira beberapa tahun ke belakang? Ya kurang lebih ya 21 tahun, 20 tahun ke belakang lah. 20 anak tahun ke pertama. belakang. Wah, lumayan udah Anak lama pertama, juga. ya. Jadi awal-awalnya gini. Detik atau hari-hari mau kelahiran anak, sebenarnya kejadian di rumah sih udah apa ya? Udah banyak yang aneh gitu. Banyak yang aneh. Ya maksudnya aneh kayak biasanya di rumah itu santai, hening atau gimana. Ya. Nah, sekitar 3-2 harian kalau nggak salah lah gitu, di rumah itu kayaknya kayak berisik banget. Berisik, ada suara apa ya, kayak pasir di genteng, surut, kayak air tumpah. Iya, iya, iya. Tapi ketika dilihat, dicek, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Nggak di ada situ. apa-apa, ya. Cuma, ya nggak dianggap masuk banget lah, mungkin angin lalu aja gitu. Ya, ya. Nggak begitu ditanggapi dengan apa ya, dengan serius, nggak gitu. Nah, ketika keesokannya sama kejadiannya juga kayak begitu. Justru itu malah lebih apa ya, malah lebih bisa dibilang malah lebih horor. Malah lebih horor. Horornya di mana tuh? Horornya gini, di dapur misalkan ada yang nyalain apa, kayak kompor, cetek
cetek gitu, Iya. kompor gas. Tapi ketika itu dilihat nggak ada, Nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Nah, udah gitu balik lagi ke ruangan utama di rumah itu kan. Ketika balik lagi di luar, kedengaran di luar itu nampak jelas banget. Kurang lebih itu baru jam 9-an. Baru jam 9. Baru jam 9 masih ya, kalau dibilang masih terlalu sore Masih, lah oh gitu iya, kan. iya. Di situ ada apa ya, suara kayak orang nyanyi, tapi itu nyanyinya tuh kayak gimana itu nggak begitu jelas. Kayak nyanyinya itu seolah-olah nyanyi itu nimang sebuah bayi, kayak ngeboboin anak itu, tapi samar-samar. Tapi Iya. nampak suara itu jelas kayak orang nyanyi, tapi samar, entah nyanyinya itu apa, nggak tahu. Nah, itu yang itu. Sesudah itu agak larut malam, kurang lebih jam 1-an. Jam 1-an di situ kayak ada orang yang mindahin bangku. Kayak ada orang yang Ya, main bangku. jadi kayak bangku, kalau di Bogor itu bangku itu kayak meja itu ya, meja. Iya. Itu kayak yang narik gitu. Prek. Digeser. Iya. Dilihat bener, meja itu berpindah pada tempat posisinya. Cuma yang jadi tanda tanya ini siapa, perbuatan siapa gitu ya. Iya, iya, iya. Tetap nggak dianggap juga. Takutnya gini, kalau saya besarkan posisi istri lagi mengandung besar, lagi nunggu hari-harinya untuk melahirkan, Ya, ya. kayak gitu. Ya, sudah ketika itu justru malah yang lebih itu pas adzan awal. Ada nama berarti maju subuh. Iya, Iya. ketika adzan awal mau siap-siap ambil abdas ke kamar mandi, pas nyalain lampu, nah di situ ada kayak tapak kaki. Kayak tapak kaki. Tapak kaki di apa ya, di ini di keramik. Iya, iya. Itu tapak kakinya gede banget, gede nggak kada pada umumnya. Itu emang cuma 6 langkah gitu, tak kayak 6 Iya. langkah gitu. Tapi tapak kaki itu nggak pada kayak umumnya, bukan kayak tapak kaki manusia. Seketika itu putar bagus, mungkin ada emang manusia atau makhluk apa enggak? Ya kalau sepintas aku lihat ya, kalau sepintas itu emang bukan penjabarannya. Kalau yang aku cerna itu bukan tapak kaki dari sosok makhluk lagi, manusia bukan. Tapi sekilas aku lihat itu aja udah tapak kaki itu udah tapak kakinya sosok makhluk astral. Dari situ. Astral. Dari situ. Nah, soalnya kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tapak kakinya satu ukurannya beda dari ukuran yang pada umumnya. Ya. Itu. Dan yang kedua, tapak kaki itu bentuknya itu bukan kayak tapak kaki manusia, tapi kayak bentuk segitiga gitu. Segitiga, cuma jari-jarinya itu 4. Jari-jarinya. Jadi tapak jari-jarinya 4 kayak gini tuh 4. Jadi kalau kita kan 5 gitu ya. Iya. Ini 4, cuma 4 gini. Lagi pula gede-gede. Kayaknya 2 kaki ini jadi 1 deh. Gede-gede. Tapi untuk pas lihat tapak itu ada gak mungkin gambaran mungkin sosok apa gitu atau enggak? Ya kalau aku waktu itu ngejabarin ya paling melihat dari apa ya, ukuran kayak begitu, aku langsung cerna, wah paling ini ada genderuwo atau di sini. Genderuwo. Ya mungkin mereka tercium dengan bau apa ya, bau harumnya istriku atau mau melahirkan atau gimana, maksudnya gitu atau gimana. Nah itu nggak begitu saya gede-gedekan, takutnya istri saya jadi panik atau ketakutan atau gimana gitu ya. Nah pas hari ke berikutnya sesudah 3 hari ke berikutnya, nah di situ
sama sekali nggak ada keanehan apapun, nggak ada. Cuma pas bukan jam 12 kurang lebih lah, jam 12 kurang lebih, istri saya kerasa interaksi ya, interaksi. kayak yang mau lahiran gitu ya. Ya, ya. Di situ kebetulan ada kakak perempuan di situ ya. Kebetulan ada kakak perempuan yang menemani. Kalaupun kita ke rumah sakit juga mungkin perjalanan jauh. Cuma waktu itu tenar-tenarnya masih menggunakan jasa dukun kampung. Oh, semacam paraji mungkin ya. Kayak begitulah, paraji kayak Iya, gitulah iya. dukun kampung. Nah, ketika istriku merasa mau ngelahiran, Ya. aku dipanggil. Posisi aku emang lagi tidur. Ya. Aku dibangunin sama kakak perempuan ini. Aku dibangunin, ketika aku bangun, aku tanya ada apa, gitu. Kata kakak, ini istrimu mau melahirkan, gitu. Terus gimana? Ya mungkin cari paraji, kata Ya. kakakku kayak gitu. Ya, dukun kampung tersebut. Iya. Ya, ya. Di mana? Mungkin gitu. Yang di sini yang paling dekat tuh paling desa tetangga. Cuma lumayan, kata dia dekat, tapi lumayan jauh, desa sebelah gitu. Iya, iya, iya. Dan desa sebelah juga itu kan lewat kayak kali, cuma jembatan bambu doang. Jembatan bambu tapi rapi lah gitulah. Cuma lewat kali. Nah di situ tanpa pikir panjang, ya mungkin aku dalam keadaan apa ya, dalam keadaan panik. Ya. Panik dalam arti kan mau apa ya, istriku yang mau pertama kali yang ngelahirin, otomatis aku panik di situ kan. Ya, pasti. Oke. Aku langsung bergegas keluar rumah, jalan. Ketika aku belum begitu jauh dari rumah, aku tersentak. Nah, kenapa aku jalan? Desa sebelah lumayan jauh gitu. Sedangkan di rumah ada sepeda. Oh, Waktu itu belum punya motor lah. ada sepeda tapi memilih untuk jalan. Bukan begitu. Mungkin dalam keadaan panik, kalau Iya. aku lupa kalau di rumah sebenarnya ada sepeda, jadi aku jalan gitu. Oh, Tapi iya, iya. ketika belum begitu jauh sampai rumah, aku sadar, aku kok kenapa jalan, sedangkan di rumah ada sepeda gitu. Oh, iya. Aku balik lagi ke rumah, aku ngambil sepeda, waktu itu sepeda kumbang lah, sepeda Iya, kumbang iya. orang dulu gitu ya. Aku ambil, aku bawa. Nah, sampai di pertengahan jalan kurang lebih hampir 150 meteran lah gitu ya. Dari posisi itu aku ngerasa sepeda ini ada yang aneh. Ada yang Enggak, aneh? ada yang aneh. Yang anehnya itu pertama aku begitu nyadel itu berat. Berat. Nggak kayak biasanya. Berat. Aku turun, aku periksa ada apa kan gitu. Ya nggak ada apa-apa. Ya. Aku paksa, aku jalan lagi. Pas jalan lagi, kok ringan? Kok ringan? Nah, ringan. Nah, ketika itu aku jalan terus. Ya kan? Alhamdulillah ringan mungkin ya. Ya. Jalan terus. Belum begitu jauh juga dari tempat semula yang aku berhenti. Ya kurang lebih baru 50 meteran lah. 50 meter, 70-80 meteran kurang lebihnya. Di situ aku merasa goyang. Merasa goyang kayak apa ya? Kayak boncengan belakang itu kayak ada yang duduk sambil loncat paksa gitu. Brek, kayak gitu. Jadi aku gitu. Jadi goyang gitu. seketika. Ya. Ya. Aku refleks goyang kayak gitu kan. Ya. Aku berhenti lagi, ada apa nih? Aku lihat di belakang nggak ada apa-apa, kan gitu. Oke, sesudah itu aku berhenti, aku didorong, Didorong. aku coba
maksudnya didorong, aku coba dorongin gitu, bukan didorong jalan maju, bukan. Oh, iya. Aku coba dorong. Takutnya apa? ada ini, iya. Takutnya gangguan ban itu kocak atau gimana atau Iya, gimana iya. itu. Ternyata enggak Enggak. kocak. Hmm. Nah, aku naikin lagi jalan. Jalan. Nah, sampai di jembatan bambu yang mau nyebrang kali itu, pas itu kan otomatis turun akunya. Harus Iya, didorong itu. harus didorong. Aku dorong sampai jebrang. Nah, kalau udah sampai seberang itu kan udah udah dibilang mau mendekati desa seberang ya. Desa seberang di situ Iya. ngelewatin perkebunan tebu. Perkebunan tebu. Perkebunan tebu itu sangat luas. Ada Sangat perkebunan luas di tebu situ. juga. Di situ yang namanya yang namanya perasaan takut atau gimana itu nggak ada. Nggak ada. Cuma yang dibawa dalam perasaan itu apa? Yang dibawa dalam perasaan itu keselamatan istri saya. Istri saya soalnya melahirkan. Selamat istri saya mau melahirkan, yang keselamatan anak saya yang mau dilahirkan. Itu ada yang saya pikirin. Makanya perasaan takut atau gimana nggak ada. Ya, saya lewatin itu kan perkebunan apa namanya itu? Tebu. Tebu. Perkebunan tebu. Itu sangat luas. Saya lewat terus. Nah, sampai di tengah-tengah perkebunan tebu, nah di situ sepeda saya tersentak, berhenti. Berhenti, nggak bisa disadel. Nggak bisa disadel. Nah, seketika pikiran waktu pas berhenti itu. Nah, di situ aku mulai mulai parno ya, pikirannya mulai parno. Soalnya Iya. di tengah-tengah tebu, tempatnya gelap, gimana ya? Aku mulai parno. Di situ aku turun. Aku coba periksa sepeda. Iya. Kok ada yang ngelilit ini? Wah, di di gearnya Oh, di gearnya, iya. sama di bannya itu ada yang ngelilit gitu ya. Wah, ini nggak bisa ini kan gitu. Ya. Terpaksa aku angkat sepeda itu, aku angkat. Diangkat. Aku angkat, aku bawa sampai keluar dari perkebunan tebu itu dulu. Sebab apa? Ya bukannya di kebunan tebu itu konon orang kalau ngomong itu banyak masih ada istilahnya kayak binatang yang buas, kayak anjing hutan kayak gitu, masih banyak. Masih gitu. banyak binatang yang buas. Justru kayak malah gitu. ditakutin itu, bukan pikiran orang. Nah, ketika itu aku sepeda aku bawa, aku pikul. Bawa, angkat. Nah, sampai pas pinggir desa di situ Ya. biasanya kan suka ada lampu penerangan di situ kan, pinggir desa itu. Ya. Nah, itu. Emang udah sepi sih. Kurang lebih maju hampir jam 1-an lah. Satu malam, Mas. Jam 1 malam. Aku lihat, aku kontrol sepedaku ada apa. Ternyata yang bikin permasalahan sepeda itu beratnya nggak bisa disadel, itu ban terlilit rambut. Terlilit rambut. Nggak masuk, logika saya nggak masuk, itu akal saya sehat itu nggak masuk, itu nggak tahu itu rambut dari mana. Sedangkan oke lah kalau dibilang rambut cuma segini itu, Iya. ngelilit itu wah bisa putus lah kan. Iya. Ini bisa ngebayangin banyaknya itu rambut ngelilit di ban sama di gear sama di saddle itu kayak gimana ngebayanginnya. Ih, ngeri. Nah, biasanya kalau yang kelilit gitu mungkin kalau di jalan inilah benang-benang layangan apa gimana. Iya. Ya, Tapi ini rambut. Dan rambut itu panjang, bukan cuma pendek. Panjang yang kurang lebih kalau diukur ya rambut itu bisa 1 meter atau 1,5 meter. Panjangnya rambut yang Panjangnya melilit itu rambut itu dan banyaknya itu rambut. Nggak bisa saya cerna itu rambut dari mana. Gitu. Cuma tetap saya nggak parno, pikirannya saya nggak parno. Saya tetap mikiran saya waktu itu keselamatan istri dan anak saya yang mau dilahirkan. Iya. Nah itu. Nah, aku berusaha untuk membersihin itu rambut dari sepeda itu biar aku bisa naikin lagi kan. Udah bersihin, aku bersihin, aku simpan di pinggir. Jadi pinggir desa itu ada kayak tugu gitu.
kayak tugu di situ tugu ada kayak satu apa ya buat duduk kayak gitu, buat duduk kayak gitu. Ya, ya. Aku taruh di situ. Ya udah Taruh di situ aku situ. taruh, aku lanjutin perjalanan. Ya. Begitu aku taruh di lanjutin perjalanan, aku ketemu sama 2 orang di situ. Aku tanya, Kang, punten, bade nanya gitu ya. Kalau bahasa Bogor Sundanya kan kasar lumayan ya. Oh iya iya iya, Bogor Sunda Soalnya memang udah kasar. campur Betawi gitu. Iya. Agak lumayan kasar. Aku tanya, Kang, punten aneh rumahnya Praji Mak Mijan sebelah mana? Praji Mamijan. Mak Mijan. Oh, masih ke sana katanya. Ini lurus aja terus. Ntar di pertigaan yang kedua ngambil kiri. Ngambil kiri. Nah, dari ngambil kiri itu kan ada ntar ada mentok jalan tuh, ada jalan Cagak 2. Itu ngambilnya yang tetap ke kiri terus. Nah, rumahnya dari ambil itu paling ujung. Paling ujung. Iya, paling ujung. Nah, oh ya, makasih sama orang ronda itu kan. Ya, aku jalan terus. Jalan terus, pertigaan pertama, pertigaan kedua, aku belok kiri. Nah, udah belok kiri, ternyata dari belok kiri itu, dari pertigaan kedua belok kiri itu lumayan jauh, bukan cuma dekat. Lumayan jauh. Lumayan jauh ya, kurang lebih hampir 300 meteran. Tapi itu 300-400 meteran. lokasinya masih perkampungan apa memang melewati yang kayak hutan belantara kayak gitulah. Jadi gini, ketika aku lihat di seberang desa itu udah kampung. Udah kampung. Kampung. Tapi ketika untuk menuju ke Mamijan. ke Paraji Mak Mijan ini, itu masuknya udah kayak apa ya? Kayak perkebunan kayak gitu ya, kayak kebun kayak gitu. Iya. Dari situ. Makanya ketika setengah jalan, pas belok kiri, aku setengah jalan, bener nggak sih ini rumahnya? Bener sih ini jalan menuju rumahnya gitu. Cuma tetap tanda tanya. Iya. Takut salah ini. Mau balik lagi, nggak mungkin. Daerah tunjukkan juga arahnya kan. Pokoknya mentok jalan gitu. Ya udah aku terus sampai ketemu jalan Cagak itu. Ini jalan Cagak ini maksud Ya. mungkin ya. Alhamdulillah aku ketemu. Suruh belok kiri. Aku ambil kiri lagi. Nah, di kiri itu si tukang ronda ini, ya bapak-bapak yang ronda yang aku tanya tadi ini, dia nggak ngomong bahwasanya di belokan kiri ini ada pertigaan lagi. Oh, ada pertigaan Satu lagi. Satu pertigaan. Nah, di pertigaan ini nggak tahu yang lurus, nggak tahu yang ke kiri, nggak tahu yang ke kanan. Gitu. Ya, di sini aku ngambilnya yang kiri terus. Yang kiri Nah, terus. dari pertigaan itu aku ngambil kiri terus. Padahal jalur ke Mak itu lurus. Oh, jalur kesimanya lurus. Lurus. Aku ngambil kiri. Nah, ternyata di kiri itu emang mentok sampai pinggiran perkampungan. Ternyata di situ tempat pemakaman masyarakat. Aku sampai nyasar ke sana. Sampai nyasar ke sana. Ketika udah gelap, Iya. sampai di sana aku bingung. Jalan habis. Tapi aku nggak lihat satu bangunan pun. Nggak lihat bangunan. Aku turun, aku cingak-cinguk, lengok sana, lengok sini, lengok sana. Aku nggak merhatiin bawah dulu, nggak merhatiin. Aku yang lihat, aku fokuskan yang mungkin karena aku bawa suasana panik, Iya. pikiran keselamatan istri mungkin ya. Jadi Iya, nggak iya. punya pikiran aku lihat kemana. Yang aku pikir tujuan itu harus ketemu sama Paraji Paraji Mak Mijan yang- ini rumahnya. Ketika itu aku lihat kanan kiri cinguk, nggak ada bangunan. Iya. Ya, nggak ada bangunan. Aku coba untuk naik ke atas, kan jalan agak naik ke atas, sepeda aku senderin dulu ke pohon itu kan. Nah, aku di atas ngeliat. Begitu aku lihat, pas turunnya ke bawah,
Aku kaget. Allahu Akbar, ternyata aku nyasar. Di Baru situ aku baru sadar. Iya. Aku nyasar. Di situ aku bilang, waduh, ini kuburan, pemakaman masyarakat ini, kan gitu. Aku langsung turun, bergegas turun, ngambil sepeda, putar balik. Langsung putar balik. Putar balik. Pas putar balik, nah pas sampai pertigaan itu, yang tadi aku belok salah belok tadi, di situ Iya. kebetulan ada satu orang. Oh, ada iya orangnya. Iya, satu orang di situ. Kebetulan aku nanya ke situ mah, nanya. Ya mungkin dia mau apa ya, mau ke ladang, mau mengairin apa ya, buka pengairan atau gimana nggak tahu, kalau alam pokoknya di situ dia bawa pacul sih. Bapak. Dari situ aku nanya, Kang, Muten, rumahnya Pak Raji Mak Mijan sebelah mana? Gitu. Oh ini, Kang katanya ini jalan lurus aja terus. Oh iya, Mak barusan saya belok ke sini nyasar, katanya lu sana makam. Oh iya, kalau ke sana makam. Kalau ke sana pertigaan yang ke kanan itu tembusannya ke kali, kali besar. Kalau ke sana masih apa namanya, ke kampung lagi. Cuma sebelum ke kampung desa sebelah lagi, di situ paling ujung ada rumah apa ya, rumah kayak kayu jati gitu ya, kayak rumah kayu gitu ya. Dari situ rumahnya Pak Raji itu. Mami Jan iya. itu. Makasih Kang. Ya. Udah gitu aku jalan pakai sepeda lagi. Alhamdulillah ketemu. Ketemulah dengan Ketemu Mami di Jan situ itu. sama Mami Jan. Dok, assalamualaikum. Dok, assalamualaikum. Keluarlah si Mami Jan ini nanya. Ada apa, Kang? Gini maaf sebelumnya mengganggu, aku kan gitu bahasa basinya. Iya, ada apa? Perlu bantuan, butuh bantuan Mak Mijan berhubung istri saya mau melahirkan. Waduh, kasihan udah malam gini. Hari Akang di mana? Saya di desa sebelah. Alah, menikarunya katanya. Jauh-jauh ke sini. Iya, mau gimana lagi, Mak? Butuh minta bantuan Mak nih, tolongin istri saya. Oh ya udah tuh, tunggu sebentar Mas, siapin dulu peralatannya. Ya. Ya diatin mungkin nggak tahu apa yang disediakan, nggak tahu juga ya saya begitu tunggu kurang lebih hampir 10-15 menitan lah gitu, keluar si Mak ini. Ya udah atau Kang, kita langsung pulang. Nah di situ jalan, aku bonceng. Ya, pakai sepeda yang tadi di bawah. Iya, bonceng gitu. Kata si Mak gini, Kang Ari barusan lewat mana? Nyebrang lewat jembatan bambu, Mak, gitu. Berarti lewat kebun itu ya, Tebu yang perkebunan tadi. tebu ya? Iya, Mak. Duh, berani amat lewat sana. Oh, kata si Mak Kata si tadi. Mak itu. Iya. Berani amat lewat sana kan gitu. Nah, aku nanya, lah kenapa Mak lewat sana? Di situ mah Kang, kalau malam kayak gini, kalau nggak binatang buas kayak anjing hutan, paling demit katanya gitu. Kata si emak paling demit. Ya kalau orang tua kan, orang-orang dulu kan nggak ngomong apa ya, nggak bilang kuntilanak atau genderuwo atau Ya, gimana, nggak ada. Pokoknya ngomongin bahasa kayak gitu deh, kata dia tuh demit aja gitu. Demit. Gitu. Iya. Oh gitu Mak. Iya barusan juga saya ngalamin kejadian aneh di sana Mak. Kejadian apa gitu? Ban sepeda saya kelilit rambut. Iya, Kata yang saya tadi. gitu. Wah, yang bener Kang. Iya, justru malah rambutnya saya simpan di apa namanya, di tugu perbatasan desa. Oh iya, coba kita ke sana sambil jalan. Ayo Mak. Jalan bonceng perjalanan, ketemu sama orang ronda tadi juga lah. Ya. Masih ada di situ, punten-punten ya. Jalan terus. Nah, sampai di tugu desa itu aku lihat, cuma di situ rambutnya saya simpan. Turunlah kita di Simat, pingin tahu ya. Nah, di situ kita lihat rambutnya itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada rambutnya itu.
Udah nggak ada. Ini Kang, katanya, ini mah rambut demit. Yang nggak ketemu. Jangan lewat situ aja, kita lewat motong jalan lewat sini aja. Oh, dikasih tahu sama Dikasih tahu Suma sama itu, si iya. Mak. Oh iya Mak, ayo, saya mah nggak tahu tuh Mak. Ya udah ini. Naik lagi jalan. Jalan. Kata si Mak, emang lewatnya bukan lewat jalan sih, lewat kayak jalan apa ya? Paling lebarnya cuma 2 meteran lah itu jalan. Cuma 2 meter. Kiri kanan emang kebun. Kiri kanan kebun semua. Cuma kata si Mak gini, ini kalau lewat sini kalau mau aman jangan diam. Gitu. Oh, Jangan kita lewat diam. yang jalan baru yang tadi itu. Kata si Mak itu. Jangan diam, harus ngobrol, kalau nggak ngobrol harus nyanyi. Oh, Kata dia gitu. jadi gak boleh hanya diam aja gitu. Ya karena saya mikirnya sepintas kayak gini, ya mungkin si Mak ini kan seorang paraji, mungkin dia paham lah kayak gitu ya. Mungkin Ya. pengalamannya juga mungkin ya lumayan lah gitu. Makanya dia mengatakan ya udah aku itu ya, aku ngobrol aja saya si Mak, ngobrol bla 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 segala macamnya. Nah, oke. Singkat cerita, sampailah kita di rumah itu. Ya. Nah, di rumah si Mak langsung nanganin. Nah, aku suruh ngerebus air lah, apa segala macamnya, siapin air di baskom untuk yang hangat untuk apalah, nggak tahu gitu. Itu si Mak lagi nanganin. Nah, seketika itu di atas rumah tuh apa ya? Kayak bukan kayak sih, kedengarannya ada yang nyekikik, Kikik. tertawa. Nah, ini di situ gimana? Katanya si Mak keluar. Kata si Mak gini, Kang, coba ngaji ini. Kenapa Mak? Ada tamu yang nggak diundang. Katanya. Oh, Sok iya. ngaji gitu. Nah, sepintas itu aku paham. Si Mak ngomong kayak gitu aku paham. Karena aku juga mendengar gitu. Pokoknya jangan takut aja, ini mah udah biasa. Biasa tercium bau apa ya, bau darah atau bau segala atau bau Ya, janin atau pasti segala pasti. macam gitu ya. Oke. Kata si Emak, "Oke, harus ngaji. Ya oke, aku ngaji lah. Ngaji. Bukannya menghilang gitu, suara gitu enggak, malah makin gede suaranya. Suaranya makin gede Iya, gitu makin Kang. gede. Jadi semakin gede suara itu, si emak sama istri ini ya mungkin nggak mau ngambil pusing ya, mungkin si emak juga gimana ya, bisa mumpuni lah, bisa atau gimana ya. Kalau saya nggak, di situ udah saya terpancing nafsunya apa? Nafsunya di sisi lain saya panik keselamatan istri saya sama anak yang mau dilahirkan, diganggu sama kayak gitu. Keluarlah aku nih. Aku keluar. Nah, kebetulan emang perwujudannya aku nggak belum lihat. Nah, ketika itu rumah itu di belakang itu kan ada pohon rambutan. Gitu loh. Ada pohon rambutan. Aku ngambil bambu, aku lempar. Ceprak. Nah, seketika aku lempar itu, ada apa ya, kayak yang apa ya, yang kayak melayang itu. Set. Pindah ke pohon satu lagi. Yang melayang, Ada yang melayang. Ya, sosok putih ini. sosok putih. Iya. Iya. Tapi aku belum gitu parno. Karena aku bawanya nafsu satu, yang kedua panik. Itu doang. Panik kondisi istriku sama itu ya, calon jabang bayi. Iya, jangan. Aku kejar lagi. Aku ngambil apa ya? Ngambil bata. Bukan bata sih, apa namanya? Batu cadas. Aku lempar. Jepret. Terbang. Dia terbang.
Nah, di situ nampak jelas banget terbangnya itu kayak apa ya? Kayak layang-layang gini lah. Tangannya gini nih. Tangannya dia begini. Terbangnya nampak jelas banget. Nah, di situ dia pindahnya ke apa? Ke pohon kelapa. Pohon kelapa. Kalau di situ dulu di pinggir pohon, bukan pinggir pohon sih. Jadi ada pohon kayak ini. Rumah, di sini pohon rambutan. Nah, sebelah sininya pohon kelapa. Pohon kelapa di sini perkebunan pisang. Waktu itu. Nah, di situ begitu pindah ke pohon kelapa, nampak jelas. Aku masih terus kejar. Dan kebetulan kelapa juga bukan kelapa yang tinggi, kelapa gading yang kuning Ya, ya, yang kuning yang pendek kurang itu, lebih ya, pendeknya ya, yang tahu tahu. paling tinggi juga 5 meteran lah, gitu, 5 Ya. meter, 6 meter lah. Gitu, dia kayaknya kan pendek. Aku kejar, aku lempar sambil aku lempar. Jepret. Nah, aku lempar, pindah lagi dia di kebun pisang. Nah, di situ di kebun pisang, nggak begitu lama dia menghilang di situ. Menghilang. Menghilang di situ. Nah, ternyata ketika menghilang di situ baru aku sadar, oh yang ternyata aku kejar ini kata si Mak tuh demit. Tapi kalau kata aku ini, oh inilah sosok Kunti. Sosok Gitu, Kunti, kuntilanak. langsung ngejabarin bahwa itu sosok Kunti Iya, gitu ya. sosok Ya. kuntilanak kayak begitulah. Nah, tapi nggak sesudah itu aku nggak aku kejar karena udah aku lihat hilang di situ. Aku pulang, balik pulang ya. Begitu aku pulang, aku lihat, aku udah dengar suara tangisan bayi nangis. Tangisan bayi Ya. nangis, ya. Aku bilang, alhamdulillah Ya. anakku udah ngelahirin. Ketika yang kutanyain itu, gimana keadaan istriku? Aku bilang. Aku langsung masuk kamar, "Ma, gimana keadaan istriku, gimana gitu. Alhamdulillah semuanya sehat." Kan gitu. Alhamdulillah. Aku situ bangga, senang banget. Puji syukur aku kepada Allah ya. Senang banget aku ngelihat anakku lahir dengan selamat, istriku juga ngelahirkan anak juga selamat gitu ya. Walaupun aku ngelihat kondisinya emang apa ya, lemas, capek, keringat gitu ya. Aku nggak tega. Ketika itu aku bikin minum teh manis ya. Aku bikin teh manis, aku kasih minum. Nah, sesudah itu jam sekitar sebelum adzan subuh sih, sekitar mau adzan subuh, ngobrol-ngobrol sama si Mak Mijan ini. Oh, Ngobrol. Kata si emak ini, anak kamu nih harum. harum. Makanya banyak banyak demit atau kata orang dulu masih demit Iya. ya. Banyak demit yang suka dengan keharumannya ini. Oh, dengan Jadi keharuman. tergoda aja kayaknya apa ya, kayak yang haus banget gitu, pingin ini gitu. Wah, yang bener mah gitu. Emang iya mah demit bisa nemenin. Iya, buktinya gitu. Makanya jangan apa ya, kudu dekat sama anak inilah. Gitu katanya Jangan sampai gitu. ditinggal mungkin ya. Ya. Oke, sampai besok pagi. Alhamdulillah istriku istirahat, si Paraji ini ngurus anakku kan, dimandiin atau segala macam, cap dipopokin segala macam gitu. Nah, jam apa ya, jam 10 aku antar si Mak Paraji Jam pulang. 10 pagi. Iya, aku antar pulang. Nah, situ aku sama sekali nggak percaya apa yang dibilang perkebunan tebu yang tadinya begitu kata orang itu, aku nggak percaya luasnya. Aku kok bisa gitu loh, bisa nyampe ke situ tuh gimana ceritanya, pikiranku sama sekali nggak punya pikiran takut atau gimana, karena aku kebawa pikiran panik doang kan gitu. Ya. Ya udah, aku nggak percaya, aku balik. Nah, ini yang malamnya gitu lagi sampai 7 hari, seminggu
Selalu datangin terus sama suara kayak gitu, suara apa ya? Kayak jalan buk 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 kayak Iya, gitu, iya, iya. kayak rentakan kaki. Tapi begitu dilihat ada tapaknya, Ada tapaknya, ada tapi nggak tapaknya. ada Nggak wujud ada mungkin. perwujudannya, nggak nampak. Nah, yang suara cekikikan Ya, itu hampir tiap hari di atas genteng itu Pak, pasti. Pokoknya kalau udah jam 10 udah pasti. Karena pasti udah kayak ada. gitu, aku kata kata istri bilang kayak gini ya, ini tungguin anu dedeknya, papa mau keluar dulu, mau ngeliat ini dulu. Nggak lihat, ternyata benar lagi, lempar lagi, ya paling gitu doang biar mengusirnya. Pokoknya setiap itu cekikik, anak saya pasti nangis. Itu Ya, mungkin terganggu gitu. tiap hari terjadi, berarti nggak ada malam tertentu atau malam Tidak, itu biasa. tiap hari sampai Tiap selama hari. 1 minggu itu. Nah, sesudah 1 minggu itu bisa bebasnya, eh aku ngajak anakku ini ke rumah kakaknya yang satu lagi. Aku terpaksa aku hijrah dulu di situ. Aku Iya, hijrah ke rumah kakak yang satu lagi. Nah, di situ alhamdulillah agak tenang. Agak tenang. Nah, di situ sebelum pindah ke situ lagi, dari situ kita dapat hampir 3 minggu lah. Di rumah kakak. Di 3 minggu itu di rumah kakak. Nah, sebelum pindah ke rumah itu kita ngadain syukuran. Ya. Syukuran di rumah pribadi itu ya, rumah yang tadi datangin terus itu. Nah, di situ kita syukuran. Alhamdulillah dengan berjalannya syukuran, besoknya kita pindah malamnya. Kita pindah lagi sore kita pindah ke rumah, kita asaran kita pindah ke rumah yang pertama, yang rumah pribadi. Malamnya alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada suara-suara cekikikan, nggak ada suara-suara kayak langkah kaki, nggak ada. Nah, soalnya dari situ juga banyak saudara yang datang, yang berminat situ, yang nemenin, jadi rame. Ya, 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 tadinya rame. waktu cuma bertiga aja di situ, cuma saya, kakak perempuan, istri, sama bayi, udah segitu doang. Iya sih, iya, iya. Ya lumayan sih. Lumayan benar, ngeri ya, sempat dikejar juga itu sih, ikut yang Iya. itulah. Ya cuma saya Benar. kalau yang masa kayak gitu nggak apa ya, ketika di rumah ngelihat sosok kunti kayak gitu sama Ya. baca kaki kayak gitu, nggak begitu apa ya, aku nggak begitu takut atau nggak begitu aku pikirin. Ya aku pikirin agak ngeri itu ketika sepedaku dililit rambut itu Iya, di tengah-tengah perkebunan tebu. ngeri benar. Makanya di situ aku sempat berhenti sejenak sambil sambil mikir, kok bisa gitu loh, kok bisa ini, padahal itu luas banget. Sedangkan masuk perkebunan tebu itu jalannya cuma 1 meter segini, 1 meter. cuma 1 meter itu jalan itu untuk kita bisa melalui ke desa sebelah itu cuma 1 meter. Sedangkan di sini udah tebu, di sini udah tebu, sedangkan itu panjang dan luas. Dalam keadaan gelap juga mungkin kalau di situ. Panjangnya itu kurang lebih itu untuk ke sebelah itu kurang lebih setengah kiloan. Setengah kilo, Setengah kilo. situasi gelap, Situasi pakai gelap, sepeda pakai sendiri. sepeda, jalannya nggak rata lagi. Yang namanya Ngeri, kebun ngeri, nggak ngeri. mungkin di aspal kan, pasti Iya, tanah. pasti Ya, tanah. itu jalannya bergelombang. Aduh, yang itu yang nggak jadi ini. Yang ngerinya malah saya di situ, di tengah-tengah perkebunan tebu, sepeda terlilit rambut dan sangat panjang di situ. Waduh, malah dipikul, nggak habis pikir sampai itu. Itu yang ngerinya saya. Ngeri benar. Ya, makanya, Itulah pengalaman yang dialami oleh Pak Agus ya. Memang begitu, itu jadi motivasi buat kita juga sih sebenarnya. Itu adalah suatu pengorbanan seorang ayah juga ya, Iya. untuk bela-bela anak dan istri juga yang mungkin lagi merasakan rasanya sakit yang itu mungkin ya. Iya, soalnya seketika aku cerna cuma yang aku pikir cuma ketika seorang perempuan mau melahirkan berarti hidup di antara matinya itu diperjuangkan. Iya, Nah, di situ yang aku pikirkan. Makanya aku bilang
ketika aku lewat kayak gitu aku nggak bawa perasaan parno atau takut atau gimana, nggak, yang ku bawa itu cuma perasaan apa ya, cemas Ya. cemas dong. Dengan keselamatan Iya, makanya seorang ibu dan anaknya. dengan keberanian itu karena didasari dengan kecemasan Iya. gitu. Wah, ngeri bener ya. Dari pengorbanan seorang ayah sampai tengah malam pun bela-belain Iya. untuk memanggil seorang paraji ya, atau dukun kampung lah ya. Iya. Kalau bisa disebut dukun kampung mungkin ya. Benar. Makanya buat kalian ya, para sahabat subscriber sekalian, jangan pernah menyepelekan